Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Fatmariza dengan NIM V1322019 dan saat ini saya ingin menjelaskan tentang tahapan untuk menganalisis data melalui IPM SPSS. Pertama-tama, saya akan meng-copy paste terlebih dahulu untuk datanya. Yang pertama itu untuk analisis data regresi linear berganda. Kemudian pergi ke bagian variable view. Di bagian ini nanti dengan SIM, dan juga KP. Kemudian bagian measure-nya digantikan dengan scale semua. Kemudian pergi ke bagian analyze, regression linear. Kemudian masukkan bagian KP ke dependent dan yang lainnya ke bagian di bawahnya. Kemudian di bagian statistik itu mencentang bagian estimate, model fit, R-square, dan juga collinearity diagnostic. Kemudian klik continue. Berikutnya klik bagian plots. Di plots ini untuk memasukkan bagian Y, pilih di Z, kemudian untuk bagian X, isi thread. Kemudian tidak lupa untuk menceklis di bagian standardized residual plots itu ada histogram dan juga normal probability plot. Kemudian continue. Kemudian di bagian save, pilih unstandardized di bagian residual, kemudian continue, dan kemudian tinggal klik OK. Oke, jadi berikut ini adalah tampilan dari hasil analisis regression. Itu ada tabel variabel yang masuk dan juga keluar. Di sini dijelaskan yang masuk itu ada variabel bebas yaitu SMM dan SIM, dan terikatnya itu variabel KP sebagai variabel dependent. Kemudian ada bagian chartnya. Ini ada histogram yang pertama. Ini berbentuk seperti diagram batang dengan ada bentuk seperti gunung. Ini berarti datanya itu sudah layak atau normal. Kemudian di bagian bawahnya itu ada chart berupa p-plot. Ini ada persebaran titik-titik yang berada di sekitaran garis diagonal, di mana datanya ini terbilang sudah cocok apabila tersebar di sekitaran garis. Kemudian yang terakhir itu scatter plot. Ini ada persebaran titik yang mereka itu tidak mengumpul menjadi satu di satu tempat, tapi bersebaran. Ini juga datanya terbilang normal atau sudah layak. Kemudian analisis berikutnya itu mengenai logistic regression. Saya akan mengcopy paste datanya terlebih dahulu di Excel, kemudian di dataset membuka dataset baru, dan kemudian paste datanya. Jika sudah, pergi ke variable view, mengganti bagian namanya dengan X1, X2, dan juga Y. Kemudian di labelnya diberikan nama Age, Gender, dan juga Subscribe. Value-nya diisi bagian gender, itu ada 0 untuk male, kemudian add, tambahkan, kemudian 1 untuk value-nya dengan label female, kemudian tambahkan add, kemudian klik OK. Untuk berikutnya subscribe, diisi value labelnya untuk 0 dengan label yes,
dan 1 dengan label 0. Kemudian add, klik OK. Kemudian berikutnya ke measure, pilih scale untuk X1, kemudian X2 dan juga Y, pilih nominal. Jika sudah, maka klik bagian analyze, kemudian regression, pilih binary logistic. Masukkan subscribe ke variabel dependent dan sisanya ke bagian bawahnya. Kemudian berikutnya klik categorical, masukkan atau pilih bagian gender, kemudian klik continue. Kemudian bagian save, klik probabilities, group membership, dan juga residual untuk bagian unstandardized. Kemudian continue. Kemudian option berikutnya, ini centang saja bagian classification plot, Hosmer, case-wise, correlation, dan juga iteration history. Kemudian continue. Dan yang selanjutnya, klik OK. Ini adalah beberapa output dari logistic regression, mulai dari summary-nya, kemudian ada omnibus test model coefficient dengan signifikan keseluruhannya lebih kecil dari 0,05. Ini signifikannya sebesar 0,00, yang berarti datanya layak. Dan kemudian ada tabel Hosmer and Lemus show test. Ini signifikannya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,1, yang terbilang datanya juga masih cocok. Dan ini ada variable in the equation. Ini adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependennya tadi. Itu ada age dan gender dengan signifikannya tidak lebih besar dari 0,05. Untuk yang age itu sebesar 0,00 dan gendernya 0,002. Di mana ini berpengaruh terhadap variabel dependennya yang berupa subscribe tadi. Kemudian untuk analisis berikutnya itu ada dari data machine learning seperti tampilan berikut ini. Kemudian cukup pergi ke analyze, ke neural network, kemudian multi-layer perceptor. Kemudian untuk dependent variabelnya dimasukkan skor kinerja karyawan, yaitu performa, kemudian IQ ke covariates, dan teliti, personality, dan juga banker masuk ke covariate. Berikutnya masukkan output ke kolom output, centang saja bagian bawahnya ada independent variable important analyze, dan juga berikutnya ke kolom save, itu cukup centang bagian teratas yaitu save predicted value. Jika sudah, maka tinggal klik OK. Hasil dari outputnya tadi berupa multi-layer perception itu ada summary-nya, kemudian network information, ini ada tampilan matriksnya, dan ada penjelasan terkait tabel independent variables, variabel independen, di mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya yang tadi itu berupa performa itu adalah IQ dan persentase sebesar 100%, dan juga yang paling sedikit itu ada ketelitian dengan besarnya 35,4%. Seperti grafik di bawahnya untuk lebih memudahkan dalam memahami. Ini ada IQ yang paling atas, kemudian yang paling bawah adalah teliti. Baiklah, saya rasa saya cukupkan untuk penjelasan terkait analisis data dari saya. Apabila banyak kekurangannya, mohon bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih.